Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih buat teman-teman semua yang sangat antusias dalam mengikuti program kami. Bagi teman-teman yang belum bertanya, bisa langsung di kolom komentar atau DM Instagram Pramah Riau. Pertanyaan ini sempat tentunya membuat risau apabila tidak dimengerti. Di dalam hukum haid sebetulnya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala bahwa orang haid itu adalah orang yang termasuk berhadas besar. Nah, dalam kondisi haid memang terdapat beberapa hal yang dilarang. Yang pertama, kalau di dalam Al-Quran disebutkan bagi seorang yang sedang haid dilarang melaksanakan salat. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Janganlah engkau mendekati masjid, dan juga janganlah engkau melaksanakan salat sehingga dalam kondisi mabuk, sehingga engkau mengerti dengan apa yang engkau katakan. Dan begitu juga orang-orang yang sedang haid, janganlah ia memasuki masjid kecuali hanya untuk menyeberangi jalan, sehinggalah mereka mandi. Jadi dalam ayat ini jelas bahwa orang haid itu dikategorikan sebagai orang yang sedang berjunub. Lalu kemudian, apakah orang-orang yang sedang berjunub ini dilarang mencukur, menggunting rambutnya atau memotong kukunya? Pada dasarnya tidak ada larangan yang cukup jelas dan yang kuat untuk menjelaskan bahwa perbuatan itu dilarang. Mungkin ada beberapa statement yang keluar dan yang bisa kita temukan dalam beberapa literatur kitab yang menyebutkan bahwa eloknya seorang yang sedang haid tidak memotong kukunya dan juga tidak memotong rambutnya. Namun hal itu tidak berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga perlu kita pegang ia secara kokoh. Padahal justru di sebaliknya, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa al-mu'min la yunajjis. Orang mukmin itu tidak bernajis. Maka oleh karena itu, apa-apa yang terlepas dari kita ketika kita sedang haid itu tidak harus dibersihkan menurut pendapat yang kuat. Dan begitu juga tidak dilarang kita membersihkan badan kita, memotong rambut ataupun memotong kuku ketika kita dalam kondisi haid. Saudara-saudara sekalian yang Allah muliakan, sesungguhnya Allah telah memberikan kadar tertentu dalam segala sesuatu. Begitu juga di dalam masalah haid. Seorang perempuan yang haid memang memiliki waktu yang berbagai-bagai. Ada yang waktunya 7 hari, ada juga yang waktunya 5 hari, dan bahkan kurang daripada itu. Dan setiap orang itu akan mengikuti kitaran sesuai dengan adatnya. Adat yang dimaksudkan di sini adalah waktu haid yang biasa datang kepadanya. Apabila ia biasanya melalui waktu haid itu 7 hari, maka hitungannya 7 hari. Sekalipun mungkin ia tidak lagi mendapati darah haid itu turun setelah 3 hari, maka hitungannya adalah hitungan 7 hari. Nah, oleh karena itu, apabila pada 3 hari dia sudah mendapati seolah-olah bersih dan suci, lalu kemudian dia melaksanakan salat, sehingga pada hari ke-7 dia mendapati kembali ada tanda-tanda bahwa haidnya belum bersih, maka hukumnya di sini adalah darah itu adalah darah haid. Lalu bagaimana dengan salat yang dia laksanakan? Salat yang dikerjakan karena kita merasa bahwa kita belum, karena kita sudah bersih, maka sesungguhnya melaksanakan itu tidaklah dosa, karena bukanlah bermaksud untuk melanggarnya secara sengaja. Namun hendaklah kita mematuhi aturan dan juga mengikuti kitaran waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kita. Kecuali apabila munculnya darah haid itu setelah adat biasa yang dilakukan oleh seorang perempuan, maka itu tidak disebut dengan darah haid, tapi disebut dengan darah istihadah. Istihadah tidak menghalang kita untuk melaksanakan salat.
Kita justru diperintahkan untuk tetap melakukannya sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini itu telah ditentukan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan-bimbingan agama yang baik dan memberikan bimbingan yang benar kepada kita, sehingga kita dapat mengaplikasikan dan melaksanakan ibadah-ibadah kita dengan baik, insya Allah.